Nasib malang dialami 10 calon pemudik tujuan Surabaya ini yang menjadi korban penipuan di Pelabuhan Sampit, Kota Waringin Timur. Tiket KM Kirana 3 yang mereka beli ternyata palsu. Penipuan terungkap saat korban hendak check-in di pelabuhan. Petugas tidak dapat memproses keberangkatan karena barcode tiket yang dikirim melalui pesan singkat WhatsApp tidak terbaca oleh sistem. Dari 10 korban, 7 diantaranya akhirnya terpaksa membeli tiket baru agar tetap bisa berangkat. Sementara 3 lainnya gagal berangkat sesuai jadwal. Ya, kan mau check-in katanya petugas di sini kan nggak bisa masuk. Pak, kalau boleh tahu beli tiketnya udah berapa lama, Pak? Sudah sekitar 2 mingguan. 2 mingguan. Harganya, Pak? Oh, ini 480. Dari mana Pak kalian dapat beli tiketnya tuh di mana? Aplikasi atau dari Ya, Facebook? kan biasanya kan dari teman tuh kan pernah beli sama orang itu kan. Jadi kita ikut teman itu kan gitu. Pak, biasanya emang tiap tahun beli sama teman atau baru pertama tahun ini, Pak? Baru pertama. Biasanya ke kantor kan kita kan jauh gitu kan kemarin itu kan. Dari kejadian ini, masyarakat diingatkan agar lebih waspada dengan membeli tiket di agen resmi atau melalui situs web resmi perusahaan untuk menghindari calo maupun penipuan. Dari Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, Normansa, iNews melaporkan. Sajadah kini hadir dengan berbagai motif yang menarik. Jelang Hari Raya Idul Fitri yang tinggal sebentar lagi, salah satu usaha sajadah di Yogyakarta banjir order untuk pemakaian pribadi hingga bingkisan lebaran. Jelang Hari Raya Idul Fitri, salah satu usaha percetakan di kawasan Kota Gede, Yogyakarta ini kebanjiran pesanan. Jika biasanya mengerjakan dokumen perkantoran, selama Ramadan justru disibukkan dengan produksi sajadah atau alas sholat. Awalnya banyak pelanggan yang meminta dibuatkan sajadah dengan ciri khas dan desain motif yang lain dari sajadah pada umumnya. Dengan metode digital printing, gambar pesanan pelanggan dicetak pada kertas khusus sebelum ditransfer ke bahan sajadah berbahan jersey yang ringan dan mudah dilipat. Jadi prosesnya nggak terlalu lama, cuma dari desain, printing, jahit, sudah selesai. Ide awalnya sebenarnya terinspirasi dari banyaknya masyarakat Indonesia yang beragama Islam. Saya kira marketnya juga sangat besar untuk jualan yang berbau agama. Itu. Tidak hanya untuk penggunaan pribadi, sajadah custom ini banyak dipesan sebagai souvenir organisasi maupun bingkisan lebaran karena keunikannya yang bisa mencantumkan nama hingga logo khusus. Jadi untuk souvenir yang menurut saya masih relevan untuk di Hari Raya Idul Fitri itu pakai sajadah custom. Untuk sajadahnya karena memang sekarang udah masuk dunia digital ya, jadi lebih banyak yang custom gitu. Jadi saya carinya yang memang bisa dikreasikan gitu. Tidak hanya warga dari Yogyakarta, pemesanan sajadah custom ini terjual hingga luar Jawa, bahkan ke luar negeri seperti Malaysia, Singapura, hingga Jepang. Dari kota Yogyakarta, Gali Wisma, iNews melaporkan. Sementara itu, ribuan kendaraan pemudik mulai memadati Jalan Arteri Kalimalang, Kota Bekasi, Jawa Barat pada Sabtu malam. Kebanyakan pemudik yang melintas di Kalimalang didominasi kendaraan roda 2. Ribuan pemudik motor dari arah Jabodetabek mulai memadati jalur arteri Kalimalang, Kota Bekasi, Jawa Barat Sabtu malam. Keramaian pemudik mulai terlihat pukul 8:30 malam dan semakin malam kian meningkat. Malam hari menjadi waktu favorit pemudik, khususnya pengendara roda 2 yang melintasi jalur Kalimalang menuju Pantura dan kota lainnya di Pulau Jawa. Untuk menjaga kelancaran lalu lintas, petugas kepolisian dikerahkan di beberapa lokasi. Kebumen dari Jakarta. Jakarta di mana? Pasar Minggu. Ini udah libur kerja. Udah. Sama siapa aja nih berangkat? Rombongan. Lo sendiri? Sama teman. Apa milih malam hari bang? Kenapa pakai motor? Lebih enak aja. Lebih enak.
Ongkosnya lebih murah kali ya kalau naik motor ya? Kalau sampai Kebumen sampai jam berapa Bang berangkat sekarang? Mungkin jam 5. Untuk arus mudik, terutama sepeda motor yang dari arah Jakarta, dari arah Seberata, kemudian Galaksi, Simpang BCP, kemudian Nel Bendungan, Poncol, kemudian lanjut Kunigma, lanjut ke Tol Bekasi Barat, kemudian ke perbatasan Bekasi Kabupaten. Kita sudah sedang anggotanya untuk antisipasi apabila ada lonjakan terutama pemudik yang menggunakan sepeda motor. Polisi menghimbau kepada pemudik sepeda motor untuk menyiapkan kendaraan dengan baik sebelum melakukan perjalanan dan tidak membawa barang berlebihan serta menaati rambu lalu lintas. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, berhati-hatilah berkendara saat mudik. Pengemudi diduga mengalami microslip. Minibus menabrak truk di ruas tol Jakarta Cikampek, kilometer 71, Karawang, Jawa Barat. Kaca mobil minibus ini pecah usai menabrak belakang truk di ruas tol Jakarta Cikampek, kilometer 71, wilayah Karawang, Jawa Barat. Petugas mengevakuasi pengemudi yang terluka serta kendaraan tersebut. Kecelakaan bermula saat minibus melaju dari arah Cirebon menuju Jakarta. Setibanya di kilometer 71 wilayah Cinangka, Karawang, pengemudi diduga mengalami microslip atau tertidur sesaat hingga menabrak truk. Kemacetan ini ternyata disebabkan oleh kecelakaan beruntun yang melibatkan 4 kendaraan di kilometer 80. Lokasi kejadian, salah satu kendaraan yang terlibat kecelakaan masih terparkir di bahu jalan tol sambil menunggu evakuasi. Sementara serpihan bodi kendaraan serta muatan labu yang dibawa pick-up berserakan di sekitar bahu jalan. Kecelakaan bermula dari kendaraan pick-up yang menghantam lubang di badan jalan yang menyebabkan patah as mobil hingga kendaraan di belakangnya tak sempat menghindar. Coba Bang nih, as roda langsung patah ya karena beban juga ya. Habis itu mobil yang patah kan sebelah kanan, mau nggak mau larinya ke kiri karena mau nabrak pantat itu belakang truk. Yang kayak muatan semen tuh yang gak ada baknya, kita banting biar selamat. Ambruklah mobil, baru di belakang macet terjadilah tabrakan beruntun. Berapa mobil yang terlibat tadi sih? 2 ini aja. Sebenarnya ada 2 lagi kabur. Sementara itu ribuan pemudik sudah padati stasiun Pasar Senen, Jakarta. PT KAI mencatat puluhan ribu penumpang sudah berangkat meninggalkan Jakarta. Khusus keberangkatan hari ini, 15 Maret 2026, petugas KAI mencatat 19.745 penumpang meninggalkan Jakarta menuju timur. Tren keberangkatan penumpang terus meningkat sejak 14 Maret. Selama masa angkutan lebaran yang berlangsung dari 11 Maret hingga 1 April 2026, KAI berhasil menjual lebih dari 715.000 tiket. Guna mengantisipasi lonjakan pemudik, PT KAI juga menambahkan perjalanan kereta api tambahan. Tercatat ada 12 perjalanan kereta tambahan dari stasiun Gambir dan 7 perjalanan tambahan dari stasiun Pasar Senen.